Saya Devika sebagai pedagang tradisional. Saya Tiara sebagai mediator. Saya Ida sebagai analisis pasar tim pemerintah. Saya Maya sebagai perwakilan Asosiasi UMKM Digital. Saya Mega Fitriani sebagai kepala solutor. Di sini kami akan berdialog tentang regulasi sosial commerce. Selamat menyaksikan. Sinopsis dari konflik ini adalah yang dimediasi Tiara mengkonfirmasi keluhan pedagang lokal mengenai praktek predatory fixing barang impor di sosial media commerce yang mematikan pasar. Investigasi pemerintah memfasilitasi data tersebut membuktikan adanya sangat tidak sehat akibat peran ganda platform sebagai media sosial sekaligus tempat transaksi. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Mari kita breakdown masalah ini. Intinya adalah konflik antara inovasi super cepat dan perlindungan ekonomi rakyat. Ibu Depi sebagai perwakilan pedagang offline, coba Ibu Depi ceritakan setelah TikTok Shop masif, gimana nih omset di pasar? Gimana ya Bu? Omset saya turun lebih dari 70%. Sedangkan biasanya saya menjual produk itu lebih dari 50 potong baju. Sekarang satu hari pun 5 potong baju itu sudah untung bagi saya. Setelah adanya TikTok Shop, kenapa? Karena produk impor dari live streaming itu dijual lebih murah dari harga aslinya. Sedangkan itu jauh lebih murah dibandingkan harga modal saya. Ini cuma masalah dasar Bu. Itu yang Bu Devika bilang, dari data asosiasi kami, ini bukan cuma masalah efisiensi. Ini sudah masuk kategori dumping. Platform itu memanfaatkan data media sosial untuk menawarkan harga yang secara logika bisa kita terima. Fungsi media sosial dan transaksi tumpang tindih, dan itu yang paling berbahaya Bu. Kita butuh gagasan mediator. Oke, baik, terima kasih Ibu Devika dan Ibu Maya. Sekarang tim Anda yang dari pemerintah sudah melakukan investigasi internal. Hasilnya seperti apa? Apakah kerugian ini memegang bukti karena sosial atau e-commerce? Berdasarkan analisis logistik dan transaksi kami selama 2 bulan terakhir, ya terbukti. Temuan kuncinya begini, platform sosial commerce itu menggunakan ekosistem media sosialnya untuk mempromosikan barang-barang yang sebagian besar impor dengan skema harga yang sulit ditandingi oleh produsen lokal. Jadi konflik ini bukan ilusi. Platform ini adalah pasar sekaligus pemain, dan itu melanggar prinsip level playing field yang sehat. Mega, data sudah jelas, tuntutan fair play sudah bulat. Lalu apa langkah strategis dan final dari tim Humas regulasi untuk menyelesaikan krisis pasar ini? Kita harus kasih paham, harus kasih kepastian. Terima kasih kepada Ibu Tiara. Berdasarkan semua data yang sudah ada, demi melindungi dari 60 juta UMKM, kita keputusan finansialnya sudah diambil. Kami akan, dan demi melindungi dari banyaknya 60 juta UMKM kita, keputusan finansialnya sudah diambil Bu. Kami akan terbitkan pemegang baru, yaitu intinya kita harus tegas. Baik Bu, di sini salah satu fungsi dari sosial media dari e-commerce harus dibedakan total platformnya. Dari platform sosial dilarang memfasilitasi transaksi secara berlangsung. Jadi mereka tidak boleh menyebut pasar dan pemain sekaligus. Solusi kedua, kami akan tetapkan aturan. Yang kedua, kami akan tetapkan aturan terkait harga minimal Bu yang di pasaran, dan izin bagi barang impor yang masuk melalui e-commerce. Baik, itu jelas dan tegas. Sekarang, mari kita breakdown langkah-langkah implementasi Permendag ini dalam seminggu ke depan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah melakukan itu. Untuk itu saya pamit. Kesimpulannya, berdasarkan dari data tuntutan fair play yang sudah jelas, Mega sebagai kepala Solutor mengumumkan keputusan strategis dan final,
yaitu penerbitan Permendag baru demi melindungi lebih dari 60 juta UMKM. Keputusan final ini memiliki dua inti ketegasan. Yang pertama, fungsi sosial media dan e-commerce harus dibedakan total. Melarang platform sosial memfasilitasi transaksi secara langsung agar tidak menjadi pasar dan pemain sekaligus. Yang kedua, pemerintah akan menetapkan aturan ketat terkait harga minimum dan izin bagi barang impor yang masuk melalui e-commerce. Oleh karena itu, kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa Permendag adalah langkah strategis pemerintah untuk mengakhiri praktik curang yang memastikan level playing field yang sehat dan melindungi ekonomi rakyat. Terima kasih.